Abbas sengaja gagalkan PSBB di Jakarta, niat jungkalkan Jokowi. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwa.com. Himbauan Abbas ternyata tidak berlaku buat pendukungnya. Kalimat-kalimatnya dengan mempertaruhkan nyawa para wartawan balai kota. Saya melihat ada trik dan intrik politik yang sedang dikerjakan oleh orang ini dalam mempertontonkan keperpihakannya kepada kaum-kaum agama. Strategi yang sama seperti pilkada ia sedang ulang untuk memuluskan karpet merahnya ke 2024. Karpet merah menuju tahun 2024 sedang ia tebar dengan cara-cara yang mengerikan dan menggila. Ia bahkan rela menghalalkan segala cara dalam menempuh tujuan itu. Meskipun orang ini bodoh, ia tetap fokus. Tujuannya jelas sekali. 2024 kelihatan banget kok. Dari karpet merah pada akhirnya berujung kepada zona merah. Memang harus diakui bahwa strategi Abbas dikenal seantero bangsa di tahun 2024. Membawa petaka bagi Jakarta, tempatnya memimpin himbauan PSBB yang diturunkan dari peraturan Menteri Kesehatan pun tidak berjalan dengan baik. Kalau orang menerima informasi, pasti akan ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan sebelum mengaplikasikannya ke akar rumput. Kita tahu bahwa awal-awal corona muncul, Abbas ini paling banci tampil dan mengatakan situasi genting dan perlu dilakukan lockdown. Pertama-tama yang dikerjakan, seharusnya Abbas melakukan koordinasi dengan jajaran yang terkait untuk melakukan beberapa tahapan lanjutan. Koordinasi dengan jajaran yang terkait misalnya kepada dengan Kapolda, Pangdam, atau kalau masih ada di Jakarta, TGUPP dan berbagai elemen dinas yang ada. Kedua elemen-elemen yang sudah diajak koordinasi dan rapat bersama melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Jakarta lewat wali kota, camat, lurah, lalu turun ke RW dan pada akhirnya RT. Nah, dari elemen tersebut, informasi pasti akan lebih bisa dipahami. Abbas seharusnya punya 2 bulan untuk melakukan konsolidasi. Ketiga, pelaksanaan bisa dikerjakan tanpa harus kaget karena sudah ada penyuluhan, sosialisasi, uji coba dan tinggal tunggu waktu untuk dilaksanakan. 2 bulan adalah waktu yang panjang dan cukup untuk mempersiapkan hal ini, tapi Abbas tidak melakukan itu. Dia hanya terus-menerus membiarkan penularan virus COVID-19 ini terjadi di Jakarta. Orang ini terlihat begitu ambisi, cukup Amerika saja, jangan Indonesia yang banyak pasien kena COVID-nya. Selama ini kita tahu bahwa banyak sekali tampilan-tampilan Abbas dengan goyangan mulutnya yang aduhai, melambai dan bodoh itu. Ia sama sekali tidak peduli tingkat kematian di DKI Jakarta yang sangat tinggi karena COVID. Apa yang ia kerjakan? Kumpulkan wartawan, abaikan social distancing demi sebuah pencitraan murahan. Harga sebuah pencitraan sangat mahal, nyawa orang, dan dia sudah berbiasa melakukan itu. Politisasi mayat sudah biasa ia kerjakan. Contoh, pemimpin hasil jualan mayat luar biasa. Katanya sejak Januari sudah antisipasi, tapi buktinya apa? Pada saat PSBB berlangsung pun masih ada 20% rumah ibadah masjid yang mengumpulkan massa untuk ibadah. Gila nih. Kok nggak belajar dari sejarah ya? Itu di Jakarta Barat, daerah Kebon Jeruk, ada 1 rumah ibadah yang diisolasi dan ada penularan corona. Apakah yang bisa disalahkan adalah orang-orang yang ada di masjidnya? Tidak bisa, mereka belum tentu tahu ada PSBB. Kalau mereka tahu bahayanya, mereka pasti akan diam-diam di rumah, beribadah di rumah. Tapi kenapa tidak diketahui? Karena tidak ada koordinasi yang baik dari atasan sampai bawahan. Terbukti banyak yang masih keluar-keluar. Ini adalah tindakan mengancam nyawa. COVID-19 itu memang tingkat kematiannya belum separah penyakit kelamin sipilis yang dalam 6 minggu saja sudah menghancurkan Eropa. COVID-19 ini tidak seganas Ebola dengan persentase tingkat kematian yang sangat tinggi. Tapi bahayanya COVID-19 ini memang harus kita antisipasi. Mengapa?
Ya karena orang Yahudi Israel dan Cina belum menemukan vaksin yang bullseye untuk menyelesaikan virus ini, maka yang harus dikerjakan adalah waspada. Ngomong-ngomong Om Botak, sudah seminggu nih sejak podcastmu bersama Abbas katanya kamu mau pilih dia jadi presiden. Kalau sudah ada lap, memang ngomongnya kalian itu kayak susunya tetangga, gede, pulen, bulat tapi nggak bisa dipegang. Kasihan warga Jakarta. Selamat datang di Red Zone Jakarta. Akhirnya nama siapa yang Abbas sengaja ingin hancurkan Jokowi. Kelihatan banget strategi menghancurkan Jokowi. Lihat saja PSI saja sudah sampai bikin surat ke Terawan. Harusnya ke Abbas, itu lebih tepat. Begitulah zona merah.